warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nidda lahu wa la jidda lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ingkang kawula hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Majenah, ada beliau Bapak Haji Maskur Ihsan, ada beliau Bapak Haji Maskur Makmur, ada beliau Bapak Haji Sarhadi, ada beliau Bapak Haji Saiful Anam MPD, dan yang saya hormati pula Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Bapak Udin Syarifuddin Eskom, dan kepada hadirin hadirat rahimahumullah, dan tak lupa kami mengaturkan selamat hadir kepada anak-anak kita yang baru di pesantren Nurul Iman ahlan wa sahlan. Semoga tafakuh adik-adik sekalian mengandung ridho dan berkah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kalau dibuat tema lebih mendekat bagaimana hidup baik, bagaimana hidup sukses. Al-Quran yang merupakan mukjizat Rasul yang sampai hari ini masih ada. Namun kenyataannya tidak semua manusia tertarik untuk memanfaatkan mukjizat yang masih ada ini. Banyak yang lebih terpukau oleh hebatnya mukjizat masa lalu, mukjizat yang masih ada dilupakan. Untuk itu jamaah rahimakumullah, bagaimana Al-Quran memberikan keterangan mengenai kiat untuk bisa hidup baik, bagaimana bisa menjadi manusia yang hidupnya indah. Tentu Al-Quran sebagai mukjizat yang nomor wahid, Allah Ta'ala menjelaskan mengenai orang-orang yang akan mendapatkan kehidupan yang baik.
yakni Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyi hayatan thayyibah. Allahu a'lam bi muradih. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, fala nuhyiyannahu, pasti kata Allah Ta'ala. Secara santri di sini ada lam taukid, tembung gembangnya takkan penguat. Jadi pasti Allah akan menjadikannya dia hidup dalam hayatan thayyibah, hidup dalam kehidupan yang baik, hidup dalam kehidupan yang indah. Dan ini merupakan arahan dari Al-Quran. Tidak ada kehidupan yang baik tanpa Al-Quran, tidak ada keluhuran tanpa Al-Quran. La izzata illa bil Quran. Tidak ada kemuliaan tanpa Al-Quran. Sehebat apapun ilmu yang dimiliki oleh seseorang, sehebat apapun harta yang dimiliki oleh seseorang, sehebat apapun kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, jika dia bukan ahlul Quran, maka tidak ada kemuliaan baginya. Jamaah rahimakumullah. Dan syarat untuk bisa hayatan thayyibah hidup saya itu wa huwa mu'min, dia harus beriman. Tentu maksudnya adalah meyakini kalimat tahlil, meyakini kalimat thayyibah la ilaha illallah. Maka kalimat itulah yang akan mengangkat derajat seseorang di mata Allah Ta'ala. Dosa yang dilakukan sekian puluh tahun, sekian hidup, maka saat seseorang berikrar kalimat ini, Allah Ta'ala berkenan menghapus kesalahan dan dosanya. Saat seseorang memiliki dosa yang super banyak, sowan kepada Kanjeng Nabi, bertanya mengenai amalan yang bisa membebaskan, yang bisa menghapus kesalahan. Justru bukan amalan yang banyak, bukan amalan yang sulit. Rasulullah SAW menjelaskan dengan kalimat yang gamblang, kalimat yang lugas, singkat padat akurat, tidak berbeda-beda. Beliau menyatakan al-Islamu yahdimu ma qablahu. Islam itu menghancurkan, menghapuskan dosa sebelumnya. Jadi justru dengan awal keislaman seseorang, maka kekeliruan yang dimiliki Allah Ta'ala berkenan untuk menghapusnya. Jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan kehidupan wong murid niku kita paham bersama janikur wan sinawang. Nggih napa nggih? Hanya wan sinawang mawon. Ketone pahese kayane. Karena yang bisa kita lihat itu yang menjadi penilaian. Tapi unsur bahagia yang sejati bukan di tata lahir, tapi tata batin. Tidak sedikit yang ada di tempat yang megah semerbes mili, tidak sedikit yang di bawah kolong jembatan lagi bersukaria.
Karena apa? Bahagia itu bukan hanya pada hal yang zahir. Memang hal yang zahir pendukung untuk bahagia, tapi kebahagiaan yang sejati ada di dalam hati. Untuk ini jamaah rahimakumullah, wang sinawang ini menjadi bagian yang tentu tidak nyata pada ketone, nyatanya tidak tahu karena si pelaku yang bisa merasakan. Nek cara tukang tempe, jadi sing kepenak itu tukang cukur. Tukang tempe gawe duit, menciptakan jadi uang, prosesnya itu kawet ngekung, ngiwes-ngiwes, bunteli, ngigerakan, itu prosesnya panjang, nambah duit. Ini pada juta numpak mulai. Nek ingin dilebuakan begini bayar singin dan lebih sulit balik. Nek tukang ketur jadi kepenak. Gih, lan dari motor dongeng tukang cukur jutaan kasih cukur dari motor dongengnya. Gih, penak lurus sirah. Oh jawaban lurus sirah kok. Sirah bayi sirah, lare sirah, kesepuan dilurus semua. Dari sirahnya orang brengsek sampai sirahnya orang yang soleh dilus-lus semua. Semua tunduk di bawah tukang cukur. Ukur hanya tidak dikisahkan tukang cukur khalifah itu sinten, tapi ada sejatinya. Untuk mengukur dewek itu maksudnya. Itu orang yang Allah. Tapi yang jalan tukang cukur, sing kepenak itu sinten. Sehingga penak itu kondektur jalan telur teknik ditunggu duit. Nek dia kata dulu sih kalau dia penak tukang cukur. Nek PNS nunggu tanggal 6. Contoh itu boten lu tek gede duit. Sebis sudah itu sudah berarti kan sudah kali sekian. Kalau yang dia kata zahir paling penak kondektur itu. Tapi nopo kita tidak mengerti oleh mulut dan mikir setoran dia. Mikir mel tentang terminal, mikir anu ada sebagainya kita tidak tahu. Umumnya tone asal mungkin jadi duit. Makanya. Jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan ini maka kita perlu membangun kehidupan yang hakiki, bukan yang semu. Urip kemenangan, urip uripan. Dan kita ingin menyadarkan ulang, berulang-ulang kita ingin menyadarkan. Jangan menungsa itu wajibnya nopo sing pertama, ketika kita kewajiban sing pertama, kewajiban yang perdana bagi setiap manusia adalah ada ini kan? Sanes ibadah, sanes sholat, sanes syahadat, nopo kewajiban yang pertama, sanes syukur, nopo. Baik cara Imam Ali, meskipun sebagian memperdebatkan bukan asal Imam Ali, paling tidak kaum ulama, fatwa ulama berkenaan dengan kewajiban perdana bagi setiap manusia adalah nopo ma'rifatullah. Awwalu wajibin 'alal insani, kewajiban yang pertama bagi tiap manusia adalah ma'rifatun billahi bistiqamah, mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Ini kewajiban yang pertama, mengenal Allah dulu. Nek cara tentakaran ilmu thariqah, ma'rifah itu ilmu yang paling dhuwur, paling pol-polan. Takaran syariat, takaran hakikat, takaran makrifat. Justru yang paling dulu itu diundur-undur oleh kita. Soalnya itu yang paling urgen. Lah bagaimana mengabdi kepada Allah yang boten mengenal Allah? Hanya saja cara mengenal Allah boten sami dengan kita kenalan dengan sinden. Caranya yang beda.
Cara mengenal Allah tidak sama seperti kita berkenalan dengan artis. Kesekeingetan di antara cara untuk mengenal Allah, kembali kaum ulama mengetengahkan berkenaan dengan teknis atau cara mengenal Allah adalah kaum ulama menyebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal jati dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Tidak mungkin orang bisa mengenal Allah dan awaknya depan boten ngerti. Layak urun tidak sadar kepada diri sendiri, tidak mungkin akan sadar mengenal Allah. Dan lama ukur kaum ulama mah orang berbobot, orang penting. Saya tidak akan menggunakan kecuali Quran hadis, dionton Qurannya di surat ke-51 ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu sekalian apakah kamu sekalian tidak melihat? Absara yubsiru melihat, ro'a yaro melihat, nazara yang dulu melihat. Tapi absara yubsiru itu memiliki bobot yang tidak sama, nilai melihatnya tidak sama dengan nazara yang dulu. Kalau nazara yang dulu lebih kepada melihat tapi enteng, hanya bisa dilihat. Maka isim makan, isim alat dari nazar adalah minzor. Apa artinya? Minzor itu alat untuk melihat. Jadinya kaca melipat. Di kacamata itu minzor. Tidak minzor, juga tidak mirwa, tetapi minzor, alat untuk melihat. Dan Allah Ta'ala di ayat ini tidak afala yang turun abusikum afala tubsirun, turun tapi afala tubsirun. Dan ternyata absara yubsiru ini melibatkan penglihatan batin, karena yang akan ditutup itu bukan ainun, bukan melihat oleh Allah Ta'ala, juga bukan manzur, bukan penglihatan, tetapi absar. Basir, basar itu akan ditutup oleh Allah Ta'ala, dan itu unsur sukma, unsur jiwa. Jadi bukan mata, tanpa penglihatan. Terus unsur jiwa yang lainnya adalah apa? Pendengaran, tapi bukan telinga. Dan unsur jiwa yang berikutnya adalah fuadun, hati tapi bukan jantung atau bukan kolot. Kalau jantung atau kolot ini masih bisa dusta, tapi fuad, sesuatu yang tidak akan berdusta, itu hati kecil yang paling dalam. Saat berbohong pun itu hati kecilnya tidak berbohong, jadi sebenarnya ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad itu tidak dusta kepada yang dilihat. Jamaah rahimakumullah, pesan Allah di surat Az-Zariyat ayat 11. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu apa kamu tidak memperhatikan, apa kamu tidak melakukan penelitian, apa kamu tidak melakukan tafakuh di dalam diri sendiri. Nina umiyah kede. Maka pernah kita sampaikan, kita itu dari mana, mau kemana, sedang di mana, lalu bagaimana. Dan pernah kita sampaikan berulang-ulang pula mengingatkan, kita itu hanya makhluk yang awalnya dari
saripati tanah. Lengkapnya di surat Al-Mu'minun 12-16. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah mencipta manusia dari saripati tanah, bukan dari tanah. Kalau yang dari tanah adalah cipta kita Nabi Adam alaihi salam. Meskipun secara umum disebutkan kita itu dari tanah, tapi sebutnya adalah sulalah min saripati tanah. Mendoan yang kita makan, kulit bumi. Tahu yang kita makan, jeleknya tumbuhnya di bumi. Kambing yang kita makan, rumputnya dari bumi. Dan yang lain. Maka setelah itu Allah Ta'ala dari suara pemimpin, Allah Ta'ala mencipta sesuatu yang baru. Jadi setelah walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dari saripati tanah itu dirubah menjadi nutfah. Nutfah itu apa itu? Nutfah itu mani, tapi bukan air mani biasa. Air mani yang sudah ada proses pertemuan ovum dan sperma. Kalau dulu begini, sudah ada pembuahan, maka adanya fi qararin makin, di tempat yang kukuh dan rahim. Nah, kalau nutfah diletakkan cangkirnya sudah jadi manusia. Jadi Allah Ta'ala menetapkannya manusia tidak tumbuh di bumi. Mereka nutfah diletakkan pada pasirnya boleh jadi manusia. Jadi gawe. Baik jamaah rahimahullah. Setelah nutfah, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Berikutnya summa khalaqna nutfata 'alaqah. Dari sperma, dari air mani dan nutfah itu kami jadikan getih kental, terjemah gampang, segumpal darah. Dari segumpal darah summa khalaqna nutfata 'alaqah fa khalaqna 'alaqata mudghah. Kami jadikan dari segumpal darah berubah menjadi daging. Fa khalaqna mudghata 'idhaman. Dan kami jadikan dari segumpal daging menjadi tulang belulang. Fakasawnal 'idhama lahman. Dan kami bungkus tulang belulang itu dengan kulit atau dengan daging lagi. Setelah itu apa? Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kami jadikan setelah itu menjadi makhluk yang baru. Makhluk yang baru itu maksudnya itu apa? Di jabang bayi atau embrio bahasa biologi. Setelah itu datanglah malaikat di hari 40 hari yang ketiga. Malaikat datang atas tugas dari Allah Ta'ala untuk menetapkan 4 ketetapan. An-kitabi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syakirun au sakidun. Terus nonton ketetapan takdir saat kita 4 bulan di perut ibu tentang catatan rezekinya. Buatnya untuk gawe sundul langit oleh nyundul. Nek takdirnya melarat, nggak suki. Melarat takdirnya melarat. Contohnya kira, orang ditayani takdirnya suki. Dilarang apa seolah boleh jadi duit, Pak. Maka apa? Sebenarnya kita sudah menjalani takdir. Jadi ulah aduk-adukan penting dan jangan kamu bergejolak jiwanya untuk masalah duit. Bicara falsafah zaman saya kan begitu.
diburu Melayu. Mulai diburu orang Melayu nih kamu diburu-buru. Dijamin semua yang melata di muka bumi ngomong menungsa. Cacing mesti udah bisa ngombe ada rezekinya. Ini bagian yang harus kita bangun secara konkret agar tidak terlalu tidak terlalu berduka cita dengan yang hilang dan tidak terlalu berbangga hati dengan yang datang atau dengan yang ada, yang sedang kemauan. Baik jamaah kemauan pendukung daripada hal yang berikutnya. Setelah yang pertama kali harus dipahami sebagai kewajiban atas kita adalah makrifat atau mengenal Allah dengan cara memahami jati diri kita. Dan yang ingin kita pahamkan pada pagi hari ini, kita pahamkan berulang-ulang, unsur kita itu tidak hanya jasmani dan rohani, tapi jasmani, rohani dan nafsani. Ada raga, nyawa, sukma. Ini ada boten ini unsurnya. Kalau hanya dua, otot raga, otot nyawa, intinya dua unsurnya, raga dan nyawa. Dan kita bukan ayam. Unsur kita ada raga, nyawa, sukma. Diperkuat oleh Luqman Al-Hakim. Seorang manusia soleh yang bukan nabi, bukan rasul, tapi diabadikan asmanya di dalam Al-Quran. Dia memberitahukan kepada putra-putranya bukan di bab syirik, di bab unsur manusia. An-nasu salah satu asas. Manusia itu terdiri dari 3 bagian. Sulusun lillah, wa sulusun lidud, wa sulusun linafsihi. Sepertiga kembali kepada Allah atau milik Allah, yang sepertiga untuk cacing, yang sepertiga untuk dirinya. Fa'amma huwa lillah faruhuhu, maka yang kembali kepada Allah adalah apanya? Ruhnya. Dan yang akan menjadi bagian atas dirinya adalah amalnya, dan yang akan menjadi jatah atau bagian cacing, bagian belatung adalah jasadnya. Jamaah rahimakumullah. Dan untuk itulah perjanjian ketuhanan yang ada di surat Al-A'raf 172 terjadi sebelum adanya pertemuan ovum dan sperma. Yang ingin kita ingatkan bersama adalah sukma kita sudah ada sebelum jasad kita ada. Seulangi, sukma kita sudah ada sebelum kita ada. Jadi unsur sukma lebih dahulu dari kolektif ditanya oleh Allah Ta'ala di Al-A'raf 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala menciptakan atau mengambil anak cucu Adam dari tulang sulbi ayah mereka. Tulang sulbi itu jerawatan atau penjabawan. Itu langsung dilihat bapak, bukan langsung dibayi masalahnya. Jadi awal penciptaan dan Allah Ta'ala sebelum mempersatukan sperma dan ovum, Allah Ta'ala mengambil perjanjian kepada anak cucu Adam saat masih berada di alam sulbi. Wa asyhadahum ala anfusihim. Dan Allah Ta'ala memberikan persaksian kepada sukma-sukma anak cucu Adam. Anfus jamak dari nafsun. Jadi bukan wa asyhadahum ala arwahihim, tapi Allah Ta'ala mempersaksikan anak cucu Adam pada sukma mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Seluruh sukma menjawab qalu bala.
Nggih Gusti Allah jenengan pangeran kula. Attaqulu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala menegaskan jangan sampai nanti di hari kiamat kamu mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Kula kesupen janji kula Gusti Allah. Maka kita sadari bersama sakjane dunia ini adalah apa? Ajang pembuktian janji sukma kita kepada Allah. Kalau tidak mentadaburi mukjizat Quran ini, kata ping 30 nalika Ramadan hanya dibaca dengan tidak memahami maknanya, sulit mengambil pengetahuan dari Al-Quran. Maka bagian penting dari membaca Al-Quran adalah bagaimana bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Dan kalau boten pinter, boten ahli tafsir, Allah yang akan gampangkan. Allah yang akan memberi kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Allah Ta'ala memberikan pernyataan dan pasti sungguh lakon temenan. Kami akan memudahkan Al-Quran bagi yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Maka bagian penting untuk taklim bahasa Arab bukan semata-mata pinter, tapi niatilah dalam rangka mengambil pelajaran dari Al-Quran, Al-Hadis, maka Allah yang akan memudahkan. Jamaah rahimakumullah, untuk itu dapat kita garis bawahi bahwasanya bagian yang paling besar, bagian yang paling agung, bagian yang paling berbobot, bagian yang paling bernilai atas diputuskan Nabi adalah at-tauhid. At-tauhid itu akbarul faridah. Tauhid itulah kewajiban yang paling agung, kewajiban yang paling besar, kewajiban yang paling utama. Allah ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban yang paling besar yang harus kita laksanakan. Kewajiban yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-tauhid, dan ini juga merupakan tugas inti dari seluruh para nabi dan rasul. Dalam firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan A'ibudullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Tugasnya apa? A'ibudullah wajtanibut taghut, agar mereka menyampaikan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Sembahlah Allah saja dan hindarilah, jauhilah seluruh sesembahan selain Allah. Secara mudah takrif atau definisi taghut adalah kullu ma yu'badu min dunillah. Semua yang disembah selain Allah itu taghut. Jadi taghut itu bisa nempel di dalam diri kita. Kalau hidup ini sih penting banget, yang penting enak, yang penting senang, yang penting kenyang, ini ada kemungkinan taghutnya itu perutnya, bukan taghutnya sahabatnya. Untuk itulah taghut itu tidak semata-mata berhala yang disanjung-sanjung saja, tapi bisa ada di dalam dada kita. Dan taghut terbesar itu di situ, dan jihad terbesar juga di situ. Afdal jihad, seabdul-abdulnya jihad adalah jihadun nafs asal, berjuang untuk diri, apa fitratillah, dalam rangka menyempurnakan pengabdian dalam zatnya Allah. Jadi demikian menjadi upaya bagaimana diri kita bisa menjadi Abdullah yang sebenarnya. Dan jihad yang terbesar, jihad memerangi hawa nafsu.
Dan tentu itu Rasul sampaikan setelah Rasul kondur dari sekian puluh pertempuran. Bukan itu awal penyampaian beliau. Artinya apa? Peperangan dan jihad yang tidak kecil. Peperangan jihad yang tidak enak. Peperangan jihad yang menyengsarakan, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan nyawa. Tetapi ada jihad yang lebih besar, memperjuangkan, memerangi terhadap hawa nafsu. Dan ini merupakan bagian tauhid yang menempel pada setiap kita kalau lalai dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka salafus salih saat dimintai fatwa, dimintai wejangan, sebagian besar mengingatkan, hati-hati ketika kamu dipanggil oleh Allah wa anta ala ghaflah. Saat kamu dipanggil oleh Allah, kamu dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidak mengingat Allah. Jamaah rahimakumullah. Bagian yang terakhir, kita ingin mengingatkan kembali bersama berkaitan dengan orang-orang yang akan memperoleh hidayah. Mereka yang akan mendapatkan petunjuk bukan orang yang hebat ilmu tafsirnya, bukan orang yang hebat ilmu bahasa Arabnya, ilmu hadisnya. Al-Quran memberikan keterangan tentang siapa-siapa yang akan memperoleh hidayah. Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk memperoleh hidayah, maka Allah akan membukakan dadanya menerima Islam. Surat Al-An'am 125. Dalam tafsir Al-Quranul Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir dijelaskan, ada sebagian sahabat bertanya kepada kanjeng Nabi, apakah yang dimaksud dengan yashrah sadrahu lil Islam? Nabi SAW menjawab bahwasanya ada hal yang harus bisa dipahami. Terbuka dadanya penerima Islam itu apa? Adanya nurun yakzamu fihi, ada cahaya yang dapat dipancarkan dari dirinya. Fayansyarihu lahu, maka dengan cahaya itu orang tersebut menjadi lapang. Ciri-cirinya orang itu pikantu nurullah, cahaya saking Gusti Allah. Dan tanda-tandanya lagi apa? Orangnya itu terbuka dadanya menerima Islam. Dan sejarah mencatat banyak raja-raja yang awalnya tidak mengenal Islam, tetapi qadarullah tidak sedikit pula mereka yang memeluk agama Islam saat mendapatkan nur daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanda orang yang pikantuk nur saking Gusti Allah itu apa? Tanda orang yang mendapatkan nurullah. Nabi melanjutkan sabdanya, orangnya itu al-inabah ila daril khulud. Orang itu kembali lebih condong kepada negeri keabadian. Ini kita timbang antara seneng teng dunia kali seneng teng akhirat ditimbang piyambak. Iya kan pasar berhenti timbangan itu. Timbangnya diri sendiri coba. Kalau aslinya kita memberi kecondongan lebih senang kepada akhirat, ini alamat pertanda mendapatkan nur Allah. Kalau lebih senang dunia, pertanda apa? Tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kenikmatan dunia, hanya kenikmatan yang memperdayakan. Ini di hati masing-masing bisa kita nilai. Kalau aslinya lebih mencintai akhirat, ini pertanda memperoleh nurullah, cahaya itu ya Allah. Dan tanda yang berikutnya jamaah adalah at-tajafa anil daril ghurur. Dia itu jauh itu bolong
akhirnya renggang, akhirnya menjauh dari kehidupan yang memperdayakan dari dunia. Yang terakhir tandanya wal istiqdadu lil maut, bersiap-siap untuk maut. Ada yang ketiga, siap untuk mati. Ibu-ibu siap mati apa dereng? Dereng. Ibu dereng berkata nurullah. Ngejar siap mati. Tapi malah persiapan untuk mati. Umur siap apa dereng? Siap. Ini semua boleh ini. Tapi itu intinya jemaah. Jadi kita ada upaya untuk lebih senang akhirat, menjauh dari dunia, artinya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Dunia hanya sarana, dunia hanya alat untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, bagian penting adalah untuk ngalah-ngalahkan zikir melalui kematian. Dan disabda Nabi, aksiru zikroha dunia balda. Perbanyaklah olehmu zikir mengingat kematian. Maka dan yang dapat kita sampaikan, semoga yang singkat ini manfaat. Besar harapan kita, semoga Allah memaafkan kesalahan kita, kesalahan majelis kita, kesalahan para leluhur kita, simbah buyut kita, orang tua, anak cucu, handai pelantikan, sabun sumare di alam kelanggengan dengan membawa keimanan. Beriring doa untuk mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anna walahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma naqihim lana faita thawban abyad min ad-danas. Allahumma aqlilhum ziyaran khairan min ziyarihim wa azwajan khairan min azwajihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qihim azabal qabri wa qihim azaban nar. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma afrih alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma sallimna wa sallim auladana min jami'il afati dunya wa adzabil akhirah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Ya Rabbana wa Rabb kulli syai', anzilir rahmah alaina, anzilil barakah alaina. Allahumma barik hadzal majlis. Allahumma taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadari Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.